menjadi data? Ya, terima kasih. Saya tentunya akan meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak PJ Bupati sebelumnya, dan kita akan evaluasi melihat mana hal yang perlu dijadikan prioritas. Jadi konsolidasi internal ini menjadi prioritas dulu, sehingga kita tahu persis apa sih yang perlu kita prioritaskan. Tapi yang jelas kalau amanah kami ditugaskan kembali ada dua hal. Yang pertama untuk penurunan angka stunting yang ada di Aceh. Kemudian masalah terkait dengan faktor-faktor menjadi kemiskinan ekstrim. Itu kita lihat ini berkorelasi, kadang-kadang kemiskinan ekstrim juga bisa menjadi salah satunya itu ada anak-anak yang stunting juga di sana atau yang berisiko stunting. Yang kedua tentunya kami diamanahkan untuk bagaimana menjaga stabilitas di masyarakat kita sehingga terjadi nanti pemilu kada damai, dan ini menjadi juga prioritas bagi kita laksanakan. Mudah-mudahan itu sukses. Kenapa penurunan angka stunting ini menjadi prioritas utama nih Pak? Apa karena banyak kasus stunting di Aceh Utara? Ya, kalau di data yang kami peroleh adalah Aceh Utara masuk dalam 10 top skor tertinggi stunting di Aceh. Dan ini secara nasional juga di atas rata-rata nasional. Jadi sehingga kita perlu mengkoreksi kembali, pertama dari sisi data. Yang kedua kita melakukan strategi untuk intervensi, baik yang stunting maupun yang anak yang berisiko. Karena tidak semua anak tentu stunting. Kadang-kadang dalam menilai misalnya ini anak cuma stunting, tapi kita lihat dia mungkin tidak semua intervensi. Ada anak yang ketika kita lihat anak bayinya dia sebenarnya hanya kekurangan gizi, berarti kita intervensi ke masalah gizi kayak gitu. Tapi kalau dia ciri-ciri stunting itu tidaknya itu ada 3. Pertama, dia biasanya anak itu adalah pendek, yang kedua kekurangan gizi, dan yang ketiga pengaruh pada kognitifnya. Dia tidak bisa berpikir lebih baik. Tapi kalau itu anak dia kurus tapi dia bisa main game, itu kayaknya bukan stunting ya. Kayak gitu. Jadi ini intervensinya tentu kesehatan, dia masalah gizi. Apakah ini karena adanya kemiskinan ekstrim di Aceh, Pak, pengaruhnya? Itu yang saya belum tahu faktornya, nanti mungkin kita cari dulu akar masalahnya di apa. Yang jelas faktor gizi menjadi perhatian kita. Yang misalnya mungkin budaya kita tidak suka makan ikan, itu bisa menjadi juga bisa pengaruh kepada anak-anak balita. Itu mungkin berarti yang perlu kita selesaikan apa? Yaitu merubah mindset masyarakat supaya suka makan ikan, suka makan telur bagi anak. Dan kita cukup bagi seorang anak yang balita itu kita berikan 2 telur untuk menjamin dia kesehatan supaya gizinya tercukupi. Seperti cukup sederhana sebenarnya yang dia bisa kita lakukan. Namun ini karena mungkin faktor budaya dan sebagainya, ataupun masalah data kita yang perlu kita koreksi. Kita lihat lagi nanti mana menjadi penyebab utama. Kita akan bantu pemerintah kita, mohon dukungan kepada teman-teman supaya ini bisa terkoreksi benar, bahwa data stunting kita bisa turun, angka stuntingnya maupun data keluarga yang berisiko stunting bisa turun. Mungkin itu dulu teman-teman sekalian. Mohon dukungan dan doanya bagi kita libatkan semua stakeholder yang ada di Aceh Utara. Terima kasih.